nama saya Nicita Mariam Salsabila dari mahasiswa Universitas Dr. Subandi. Saya sebagai calon perawat di sini mau mengedukasi ibu-ibu yang sedang mau KB ya ibu-ibu. Iya. Sebelumnya perkenalkan dulu ibu-ibu terlebih dahulu, mulai dari ibu ini. Nama saya Ibu Naibul. Saya Ibu Kaisa. Baik, ibu-ibu sekalian, sebelumnya di sini saya bertujuan untuk mengedukasi ibu-ibu KB yang mengalami hipertensi. Apakah ibu-ibu sekarang ini mengalami hipertensi? Iya. Oh iya ibu. Baik ibu-ibu, di sini saya akan menjelaskan tujuan konseling itu apa. Nah, tujuan konseling itu ada 3 ya ibu. Yang pertama, memberikan informasi tentang KB yang aman pada ibu hipertensi. Dan yang kedua, mencegah komplikasi akibat pemilihan KB yang tidak tepat. Dan yang terakhir, membantu ibu memilih metode kontrasepsi yang sesuai kondisi. Di sini ada definisi KB, definisi hipertensi, dan gambaran kasus. Dan yang definisi KB keluarga berencana adalah upaya mengatur jumlah dan jarak kehamilan dengan menggunakan metode kontrasepsi. Dan yang definisi hipertensi yaitu kondisi tekanan darah kurang lebih 140/90 mmHg yang dapat meningkatkan risiko penyakit jantung dan pembuluh darah. Dan yang terakhir, gambaran kasus. Seorang ibu usia 35 tahun dengan riwayat hipertensi ingin menggunakan KB. Pemilihan metode kontrasepsi harus disesuaikan agar tidak memperburuk kondisi tekanan darah. Dan yang selanjutnya, pengaruh KB terhadap hipertensi dan risiko jika salah pilih KB. Baik ibu, di sini ada jenis-jenis KB yang tidak dianjurkan. Yang pertama ada hormonal, non-hormonal, dan alami. Dan yang hormonal tersebut ada pil, suntik, dan implan. Dan yang non-hormonal tersebut ada IUD, kondom. Dan yang alami ada kalender, coitus interruptus. Dan yang selanjutnya ada pilihan jenis KB yang aman. Di sini ada jenis KB non-hormonal, kelebihan, dan alasan aman. Yang pertama IUD atau bisa disebut AKDR, alat yang dipasang di dalam rahim untuk mencegah pembuahan. Dan kondom menghalangi pertemuan sperma dan ovum. Dan MOW atau MOP atau bisa disebut sterilisasi, metode permanen untuk mencegah kehamilan. Dan ada kelebihan juga. Yang pertama, tidak mengandung hormon atau bisa disebut estrogen atau progesteron. Dan yang kedua, tidak mengganggu keseimbangan hormon tubuh. Yang ketiga, tidak menyebabkan peningkatan tekanan darah. Yang keempat, tidak mempengaruhi sistem kardiovaskular. Dan yang kelima, dapat digunakan jangka panjang atau terutama IUD dan sterilisasi. Dan yang keenam, efek samping sistemik sangat minimal. Dan yang terakhir, alasan aman. Yang pertama, tidak akan memicu perubahan hormon yang dapat meningkatkan tekanan darah. Yang kedua, tidak menyebabkan retensi cairan atau gangguan pembuluh darah. Yang ketiga, berbeda dengan KB hormonal yang dapat meningkatkan tekanan darah melalui mekanisme hormonal. Dan yang keempat, direkomendasikan untuk wanita dengan hipertensi atau risiko penyakit kardiovaskular. Baik ibu-ibu sekalian, di sini ada faktor pemilihan KB itu sendiri. Yang pertama ada usia mempengaruhi jenis KB yang aman dan efektif. Yang kedua, kualitas atau jumlah anak menentukan kebutuhan penjaraman atau penghentian kehamilan. Dan yang ketiga, kondisi kesehatan misalnya hipertensi, tidak semua KB cocok. Dan yang terakhir, keinginan memiliki anak, apakah masih ingin menambah anak atau tidak. Kira-kira Ibu Naibul dan Ibu Kaisya sebelumnya tahu mitos dan fakta kontrasepsi hormonal dan hipertensi belum? Belum, Mbak. Baik, di sini saya akan jelaskan terlebih dahulu ya.
Daftar mitasnya yang pertama, kontrasepsi hormonal selalu aman digunakan tanpa efek samping. Yang kedua, semua pengguna KB hormonal pasti mengalami hipertensi. Yang ketiga, KB suntik, pil dan implan tidak mengaruhi tekanan darah. Yang keempat, semakin lama menggunakan KB hormonal semakin aman. Dan yang terakhir, keluhan pusing atau sakit kepala bukan akibat KB hormonal. Dan di sini ada klasifikasi fakta. Yang pertama, kontrasepsi hormonal dapat menimbulkan efek samping, salah satunya meningkatkan tekanan darah. Yang kedua, tidak semua pengguna mengalami hipertensi, tetapi ada risiko terutama pada pengguna jangka panjang. Yang ketiga, kandungan hormon estrogen dan progesteron dapat mempengaruhi keseimbangan cairan dan pembuluh darah sehingga tekanan darah bisa meningkat. Yang keempat, penggunaan jangka panjang justru meningkatkan risiko hipertensi dibanding pengguna jangka pendek. Dan yang terakhir, gejala seperti pusing, sakit kepala, dan telinga. Dan untuk ibu-ibu sekalian, anjurkan konsultasi untuk kedepannya ya. Di sini diantaranya disarankan bagi pengguna KB hormonal untuk yang pertama, rutin memeriksa tekanan darah. Yang kedua, berkonsultasi dengan tenaga kesehatan sebelum memilih atau melanjutkan metode KB. Yang ketiga, mempertimbangkan metode kontrasepsi non-hormonal jika memiliki risiko hipertensi. Baik Ibu, sekian edukasi dari saya. Apakah ada pertanyaan dari Ibu Nailul dan Ibu Kaisyah? Sepertinya Ibu Kaisa dulu. Jadi sebenarnya kalau kita mengalami hipertensi lebih baiknya kita menggunakan KB itu yang non hormonal ya Mbak ya, seperti Iya, tadi. iya, benar. Oh iya baik. Kalau Ibu Nailul sendiri? Itu emang bisa, faktanya emang bikin pusing ya Mbak, bikin pusing, sakit telinga itu ya. Iya Mbak, benar. Itu pusingnya kayak cengat-cengat gitu Mbak. Cenut-cenut ya. Iya. Iya sih, saya pas itu sempat ngerasain, soalnya saya pikir itu mitos Mbak, ternyata benar fakta ya. Oh iya, paham sudah. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Sudah ada. Baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.